kekurangan kita. Dia tahu semua keterbatasan yang kita tutupi dari suami, yang kita tutupi dari istri, yang kita tutupi dari semua orang. Dia tahu. Rumus hidup ini hanya satu sebenarnya. Lakukan semampu yang engkau buat bagi Tuhan. Sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Saudara, percayakah masa depan itu sudah Tuhan beri? Jangan karena karakter kita yang buruk, masa depan yang Tuhan kasih itu tidak ada. Semua yang ada sama kita berkat sampai hari ini itu semua karena kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita membanggakan di sini. Kalau berkat itu tidak untuk kepentingan Tuhan, tidak untuk kepentingan banyak orang, be careful. Hati-hati Tuhan tarik. Apa janji Tuhan kepada umatnya yang setia? Umatku yang setia, ingat selalu kalimat itu. Umatku yang setia, aku jagai dengan damai dan sejahtera. Baik, saudara yang berkati oleh Tuhan, boleh langsung kita cek Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-18. Dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di sorga, oke, saudara boleh underline kalimat itu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Oke, tapi lihat alinea berikutnya. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pernahkah kita berbuat kesalahan bagi orang lain? Pernah. Pernahkah kita berbuat kesalahan bagi suami, anak-anak dan keluarga kita? Pernah. Pernahkah kita mengecewakan yang kita sayangi? Sering, bukan pernah, sering. Hanya satu pertanyaan kita untuk di hari ini, pernahkah kita buat kecewa Tuhan? Terlalu banyak, bukan pernah lagi, terlalu banyak. Atau pertanyaan kedua, berapa sakit kita mengecewakan Tuhan? Atau pertanyaan yang terakhir, apakah Tuhan pernah kecewakan kita? Every single word tidak pernah. Hanya lidah kita, action kita, hidup kita yang selalu kecewakan siapa? Kecewakan Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, di hari ini saya mau coba dulu bawa pandangan kita melihat dalam Matius pasal yang ke-18. Saudara boleh cek Alkitab. Saudara, ini mulai sebenarnya dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Ini dalam satu topikal. Tapi hari ini saya mau coba bawa pandangan kita dulu, bagaimana versi pengampunan bagi manusia dan bagaimana versi pengampunan dengan cara Tuhan. Oke, kita cek dulu ayat yang ke-21. Saudara boleh cek Alkitab saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada siapa? Kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Saudara lihat ada kalimat pertama di sana, di Petrus bilang, sampai berapa kali Tuhan aku harus ampuni siapa? Saudaraku. Tapi lihat itu kalimat tidak berhenti di situ. Berikutnya apa dibilang? Sampai 7 kali kah? Menurut saudara kira-kira kenapa Petrus katakan ada kalimat sampai 7 kali kah? Kira-kira menurut saudara apa? Kira-kira kenapa muncul kalimat itu? Ya? Oh 7 hari, 7 hal yang sempurna. Oke, ada yang lain. Kenapa harus Petrus bilang sampai 7 kali? Apa sih dasarnya dia? Baik, saya mau coba bawa pandangan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saudara yang berkati oleh Tuhan, tahukah kenapa Petrus katakan sampai 7 kali? Ingat, Petrus ini orang yang jenius. Dia orang yang pintar. Tapi pintarnya bukan untuk pelayanan, tapi pintarnya untuk kontradiksi bagi orang. Kenapa dia bilang 7 kali? Karena inilah,
Ternyata Petrus ini orang yang jenius, dia tahu ajaran para rabi Yahudi. Dia pintar. Kenapa? Karena ajaran para rabi Yahudi katakan, satu kali kita ampuni orang lain, kita disebut orang yang baik. Saudara, inilah ajaran para rabi Yahudi. Satu kali saudara kita ampuni orang, kita disebut orang yang baik. Dua kali kita ampuni orang, kita disebut orang yang sempurna. Ini ajaran para rabi Yahudi. Dan tiga kali saudara atau kita ampuni orang lain, kita disebut orang yang kudus. Dan ketika kita ampuni orang lain 7 kali, kita akan sama, is the same about God. Kita sama dengan Tuhan. Inilah yang Petrus ambil. Kalau dia bisa ampuni orang 7 kali, dia akan sama seperti Yesus. Tadi kenapa di awal saya katakan Petrus ini orang yang jenius? Karena memang jenius dia adalah jenius untuk kontradiksi dengan Yesusnya, gurunya. Padahal kalau dibuat, dikasih compare, dikasih perbandingan, dia nggak ada apa-apanya dengan Yesus. Tapi dia berani kutip ini kenapa? Karena aku kalau sudah 7 kali aku ampuni orang Tuhan, aku akan sama seperti engkau. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Petrus berpikir, batasan mengampuni kesalahan orang lain hanya 7 kali. Kenapa? Karena ia menganggap bahwa 7 kali dia mengampuni, dia akan sama seperti Yesus. Saudara lihat ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Saudara lihat kalimat di situ? Coba dulu ada yang baca dulu ayat 22 ini. Boleh ada yang baca dulu? Siapa dulu yang baca? Pak Moses. Baca dulu Pak ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Oke, saya ulangi kembali kalimat ini. Ini perlu kita underline ini. Yesus berkata kepadanya, bukan. Lihat saudara, ada tanda makna seru di sana. Itu bukan hal yang sederhana. Aku berkata kepadamu bukan. Bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saudara, kalau kita mau hitung 70 kali 7 berapa? 490. Tapi apakah itu maksud Yesus? Enggak. In Jesus is no limitation in forgiving in iniquity others. Tidak ada satu batasan sedikit pun untuk kita batasi diri kita untuk ampuni siapa? Orang lain. Tidak ada. Ada satu kalimat dia bilang begini, pena lain bilang begini. Manusia suka membatasi pengampunan, namun Allah tidak. Saya ulangi kembali. Pena lain bilang, manusia suka membatasi pengampunan, namun Allah tidak. Kita cek ayat yang ke-23. Saudara yang berkati oleh Tuhan, di ayat 23 ini ada satu pengalaman yang baik. Ada seseorang yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Dan yang kedua yang berhutang berapa? 100 dinar. Oke, saya mau coba dulu, saudara, saya mau coba dulu untuk kalkulasikan berapa ini 10.000 talenta. Supaya kita melihat, kan kalau kita belajar firman harus spesifik, kita nggak bisa hanya umum-umum. Supaya firman itu pun boleh spesifik dalam hidup. Saudara, kita akan coba untuk lihat dulu berapa nilai ini 10.000 talenta. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ada seseorang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Dan 1 dinar Alkitab katakan adalah upah 1 hari boleh bekerja. Oke, kita mau coba kalkulasikan. Oke, kita cobalah dulu buat 1 dinar 1 hari kerja, kita buatlah 50.000 aja dulu, hal yang paling minim. Saudara boleh kalikan, 10.000 talenta dia hutangnya dikali 6.000 dinar karena hitung dalam 1 talenta.
dan dikali satu upah satu hari bekerja 50.000, saudara cek berapa hutangnya? 3 triliun saudara. Inilah hutang yang harus dibayar oleh orang yang berhutang 10.000 talenta kepada raja itu. Apakah ini hutang yang kecil? Apakah 3 triliun adalah hutang yang kecil? Tidak. Dulu ada seorang sahabat saya, dia umurnya masih 36 tahun. Beliau cerita-cerita ke kita, pendeta saya ada uang segini, dia punya, sampai dia bilang, saya punya 3 rekening dan lain sebagainya. Dan saudara tahu dia tunjukin ke saya, pendeta ini uang saya. Saudara tahu berapa uangnya? Masih umur 36 tahun, dia punya uang sudah 1,7 triliun. Umur 36 tahun. Saudara tahu apa yang saya bilang? Saya tanya ke dia, apakah uang ini kamu ada buat yatim piatu? Kamu ada tolong orang yang susah? Enggak, udah kamu enggak laku. Enggak ada gunanya saudara punya uang yang banyak kalau itu untuk kepentingan pribadi, enggak ada guna. Saudara lihat kalimat ini, dia punya hutang 3 triliun saudara, itu bukan uang yang kecil. Oke, kita mau cek lebih dalam. Tapi saudara lihat ayat yang ke-25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, saudara underline kalimat itu, apa yang dilakukannya? Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya. Apa ini kalimat dijual? Apakah ada suatu hal yang berharga kalau sudah dijual? Itu masih bicara barang. Ini human, manusia. Dijual beserta anak dan istrinya. Saudara, saya mau bawa dulu pikiran kita, kalau melihat firman ini kan kita harus buat diri kita di masalah ini. Supaya firman itu boleh hidup. Beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk bayar apa? Hutang. Saking banyaknya hutangnya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, orang itu tidak sanggup bayar dan aturannya istrinya, anaknya, semua yang dia miliki harus diberikan kepada raja untuk membayar apa? Membayar hutang. Tapi saudara lihat ayat yang ke-26, apa respon hamba itu kepada raja itu? Maka sujudlah hamba itu. Inilah, kalau kita memang sudah tidak mampu, inilah yang selalu kita lakukan. Sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku itu akan kulunaskan. Sudah lihat ada pelaksanaan dari hamba ini. Dia datang, dia minta tolong, dia mohon belas kasihan, dia sujud menyembah, dia bilang sabar, saya akan bayar semua hutang saya. Tapi kan nilainya 3 triliun saudara. Saya mau coba bawa dulu pandangan kita. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Kalau itu di ayat 26 ada kata menyembah. Oke, kita mau coba pelajari untuk lebih dalam. Bahasa dalam perjanjian baru, bahasa aslinya adalah bahasa apa? Yunani. Saudara tahu kata menyembah bahasa aslinya adalah proskuneo. Saudara tahu apa arti kata proskuneo? Proskuneo adalah mencium seperti seekor anjing yang mencium kaki tuannya. Inilah yang dibuat seorang yang berhutang ini. Dia mencium kaki raja seperti anjing. Ia menangis, ia memohon belas kasihan raja itu. Dia sujud menyembah. Tapi saudara lihat ayat 27, inilah respon dari raja ini. Tergeraklah hati raja itu. Dengan apa?
dengan belas kasihan. Saudara, kita harus akui, dalam hidup ini kita ini memerlukan belas kasihan orang lain. Tapi kadang orang suka bilang, saya nggak butuh belas kasihanmu. No. Akan ada saatnya kita nggak mampu lagi untuk berdiri, kita mampu dan kita mau minta tolong dan kita butuh belas kasihan. Siapapun kita. Dan ini yang dia lakukan. Lihat apa yang raja lakukan? Dia tergerak oleh hati belas kasihan. Saudara, apa arti belas kasihan? Apa belas kasihan ini? Kira-kira terjemahan sederhananya, apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu identik sederhananya adalah karena dia melihat orang ini tidak mampu lagi untuk berdiri, tidak mampu lagi untuk bicara, tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Dia harus angkat ini orang. Itulah yang Yesus buat kepada banyak orang. Kalau sudah tidak mampu baru dia tarik. Kadang-kala kita ini sudah tidak mampu tapi kita bilang, Tuhan saya nggak butuh kamu, inilah manusia. Sudah nggak mampu ini. Saya nggak butuh engkau Tuhan. Saya nggak butuh kamu Pak Pendeta. Saya nggak butuh kamu Bapak Ketua dan saya. Paulus sudah nggak mampu. Tergeraklah hati raja ini oleh belas dan kasihan. Dan saudara lihat berikutnya apa yang raja itu lakukan. Ia membebaskannya, ia melepaskannya. Dan yang kedua, raja itu menghapus semua hutangnya. Saudara, kalau ada contohnya saudara kasih pinjam uang ke orang 1 juta aja dulu. Orang itu bilang, oke, Pak Pendeta, di akhir bulan saya akan bayar 1 juta. Dia nggak kasih, saudara mau bilang apa? Oke, saya kasih waktu ya sebulan. Nggak kasih, saudara mau bilang apa? 2 bulan, dia nggak kasih, saudara mau bilang apa? 3 bulan, berbulan-bulan dia nggak kasih, saudara mau bilang apa? Itu baru 1 juta. Saya dulu ada seorang anggota, ada orang pinjam ke dia, nggak bayar, dia marah dengan orang ini. Padahal sudah apa? Sudah di elder of the church, sudah ketua jemaat. Itu baru 1 juta. Ini orang 3 triliun saudara utangnya. Tapi raja ini dia kasih bebas, dilepaskan anak istrinya, udah hutangmu selesai. Rilis kamu. What's wrong with that? Apa yang salah dari raja ini? Tidak ada yang salah. Oke, saudara cek kembali ayat yang ke-28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang hanya hutangnya 100 dinar. Tapi masalahnya adalah hutangnya ini hanya 100 dinar, dia tangkap hamba yang berhutang dengan dia cekik kawannya. Saudara lihat ayat yang ke-28. Saudara, kalau saudara boleh kalikan 50.000 satu hari kali 100 dinar itu berapa nilainya? Cuma 5 juta. Saudara boleh bandingkan dengan yang 3 triliun dengan 5 juta. Itu jauh sekali. Tapi lihat apa respon dari hamba ini. Dia cekik saudara lehernya. Saya mau coba untuk bawa dulu pandangan kita dulu. Dia menangkap hamba itu. Saudara tahu apa arti kata tangkap? Terjemahan Yunani adalah tangkap krateo. Apa arti kata krateo? Krateo itu adalah sama seperti tentara Yahudi, ia menangkap seorang pencuri atau seorang penjahat dan dia cengkram orang itu. Dan yang kedua dia mencekik. Mencekik itu bahasa aslinya adalah penigo. Saudara tahu arti kata penigo? Penigo itu mencekik sampai bunyi suara yang menciut atau mendesah atau menutup saluran pernapasannya. Ini yang orang ini buat. Palanya 5 juta utangnya.
Tapi lihat orang yang berhutang 5 juta itu dia bilang di ayat yang ke-29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Apa dia bilang? Sabarlah dahulu. Kalimat yang sama yang dibilang kepada raja itu. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan apa? Kulunaskan. Sabar. Tapi apa responnya? Hamba itu dia menolak, bahkan yang lebih luar biasa dimasukkan semua ke penjara. Tidak hanya orang yang berhutang, istri dan anak-anaknya. Saudara, mari coba saya mau bawa pandangan kita dulu. Saya mau coba kasih perbandingan. Seseorang yang berhutang 10.000 talenta, dihitung kasat mata itu 3 triliun. Tapi apa yang raja itu, yang seharusnya dia ditangkap, seharusnya dia dijual dengan istri dan anak-anaknya. Tapi apa dia katakan? Dilunaskan semua hutangnya dan Tuhan dan raja itu kasih pengampunan dengan dia. Itu yang berhutang 10.000 talenta. Tapi seorang yang berhutang 100 dinar, hanya 100 dinar, hanya 5 juta. Tapi dia enggak diberi kesempatan, dia ditangkap, dia dicekik dan harus bayar hutangmu. Saudara yang diberkati oleh Yesus di hari ini. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Marah tuannya itu, dia diserahkan kepada algojo sampai lunas hutangnya. Saudara yang diberkati oleh Yesus, saya mau bawa ini kepada implementasi dalam hidup kita. Raja yang pertama itu dia melambangkan Yesus. Dia tahu semua kekurangan kita. Dia tahu semua keterbatasan. Yang kita tutupi dari suami, yang kita tutupi dari istri, yang kita tutupi dari semua orang dia tahu. Walaupun Yesus tahu, orang itu minta tolong, apa Yesus bilang? Aku kasih engkau belas kasihan. Tapi berbeda dengan yang orang berhutang itu. Orang yang berhutang hanya 100 dinar itu sama seperti kita manusia. Kita mau berharap orang menolong kita, tapi ketika ada orang yang perlu ditolong kita nggak mau tolong. Atau pertanyaan kedua, seberapa jauh kita bawa menolong orang? Saudara, kita sekarang berada di posisi mana ini? Apakah kita di posisi Yesus? Orang berbuat kesalahan apapun kita, yaudah gak apa-apa. Kita sudah diapain, gak apa-apa. Kita sudah dipukul, gak apa-apa, gak sakit kok. Sekali gak sakit, 2 kali gak sakit, 3 kali kok sakit ya? Kita di posisi mana? Kita orang yang mau membalas atau kita orang yang mau berdiam diri? Kita mau di posisi mana? Kita di posisi Yesus atau kita di posisi orang yang berhutang 10.000 talenta atau kita di posisi orang yang berhutang 100 dinar. Tapi semua hampir manusia berada di posisi orang yang berhutang 100 dinar. Saya tidak malu bilang, termasuk saya pendeta. Kita tidak perlu malu bilang ke Tuhan kekurangan kita, enggak ada yang perlu malu. Saudara mungkin tidak mau share dengan orang. Tapi lihat, Yesus tahu semua apa yang kau lakukan. Tidak ada yang perlu saudara boleh tutupi dari Tuhan. Itu sebabnya kita sekarang berada di posisi mana? Kita di posisi raja, kita di posisi orang yang berhutang 10.000 talenta, atau kita berada di posisi orang yang berhutang 100 dinar. Hutangnya enggak seberapa, tapi menuntutnya luar biasa. Dan manusia seperti itu. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Yesus di hari ini, sebelum kita mau tutup dalam doa, hari ini saya mau coba sampaikan kepada kita, sebenarnya di dunia ini ada 4 jenis pengampunan. Hari ini setan tutupi, tapi hari ini Tuhan mau buka. Saya mau buka kepada kita. Ada 4 jenis pengampunan manusia. Semua, saudara nanti boleh cek kita sekarang berada di posisi mana. Dan kalau
tahu di mana kekurangan kita. Hari ini harus sadar dan cepat rilis. Gak perlu tunggu hari esok. Gak ada guna nunggu hari esok. Kita harus selesaikan hari ini. Pengampunan yang pertama namanya adalah forgiveness is conditional. Pengampunan yang bersyarat. Saudara tahu apa pengampunan yang bersyarat? Saya katakan kalimat ini. Aku akan mengampuni jika ... Saya ulangi kembali. Pengampunan yang bersyarat ini adalah aku akan mengampuni dia jika ... Atau aku akan mengampuninya segera setelah ... Jika dia mengakui kekurangannya, jika dia mengakui keterlibatannya, jika dia mengakui kesalahannya, aku akan ampuni dia. Inilah pengampunan is conditional, pengampunan yang bersyarat. Aku mau ampuni dia Tuhan kalau ada ujungnya. Saya tidak tahu kalau apa itu, saudara yang tahu dan saya yang tahu masing-masing. Inilah pengampunan yang bersyarat. Yang kedua adalah pengampunan yang sebagian. Forgiveness is a partial. Apa ini? Aku mengampuninya, tapi jangan harap aku lupakan dia. Ini pengampunan yang sebagian. Atau aku akan mengampuninya, tapi nyala engkau dari hadapanku. Ini yang kedua. Pengampunan yang is a partial, yang sebagian. Ketiga, forgiveness is a pending. Pengampunan yang tertunda. Apa ini? Aku akan ampuni, tapi berikan aku beberapa waktu. Suatu hari nanti, ingat. Suatu hari nanti, enggak tahu kapan itu. Aku akan mengakhirinya dan aku akan mengampuninya. Inilah pengampunan is a pending. Pengampunan yang tertunda. Atau keempat, pengampunan terburuk. Saya sudah ampuni dia, saya tidak benci lagi dengan dia, tapi ketika ketemu dengan orang itu bersikap acuh tak acuh atau mendiamkannya yang dia bilang dia sudah ampuni. Forgiveness is the words. Pengampunan yang terburuk. Saya sudah ampuni dia kok Tuhan, sudah. Tapi ketika orang itu ada di hadapan kita, lewat acuh tak acuh bahkan didiamin. Apakah itu namanya pengampunan? Sekarang kita mau coba list. Kita sekarang sebenarnya berada di mana? Apakah kita berada di pengampunan yang bersyarat? Aku akan ampuni dia jika. Atau kita berada dalam pengampunan yang sebagian. Aku akan mengampuninya, tapi jangan harap aku lupakan kamu. Atau kita berada di pengampunan yang tertunda. Aku akan ampuni kamu, tapi tunggu ya beberapa waktu, entah nggak tahu kapan. Atau kita masuk di pengampunan yang terburuk. Saya sudah ampuni dia kok Tuhan. Saya nggak benci lagi dengan dia. Saya udah selesai kok dengan dia. Tapi ketika orang itu ada di depan saudara, saudara diamin, saudara tak acuh, bahkan menghinanya. Pena lain katakan begini, sikap acuh tak acuh atau mendiamkan orang tentu saja bukan yang namanya pengampunan. Saya ulangi kembali, sikap acuh tak acuh atau mendiamkan orang tentu saja bukan pengampunan. Itu adalah sikap acuh tak acuh adalah kemarahan yang engkau kendalikan. Thinking about that. Mari kita pikirkan sama-sama tentang itu. Sikap acuh tak acuh atau mendiamkan orang itu hanya kemarahan yang engkau kendalikan. Itu sebabnya Mrs. White bilang begini. Saya mau buka ya, gak apa-apa ya. Saya mau buka. Orang yang tidak suka mengampuni
adalah orang yang sombong. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah mengakui kegagalannya dalam dirinya sendiri, sehingga dia susah untuk mentolerir dan memahami dan memaafkan orang lain. Conclusion. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus di hari ini. You have a great potential. Kita memiliki potensi yang besar. Jangan sia-siakan itu. Jangan terlalu lama berkutak-katik di dalam yang bicara kekecewaan dan yang lain sebagainya. Stop. Yang kedua, ingat Allah sudah memberikan kepadamu potensi yang besar. Saya mau kasih satu rumus kepada kita di hari ini. Rumus hidup ini hanya satu sebenarnya. Lakukan semampu yang engkau buat bagi Tuhan, sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Saya ulangi kembali. Baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam bekerja, lakukan semampu yang engkau lakukan. Itu sudah final, biarkan sisanya Allah turun tangan. Karena itu selalu resultnya lebih baik, hasilnya lebih baik. Saudara lihat kalau dalam pelayanan setengah hati, saudara lihat hasilnya? Setengah dan ujungnya apa? Nol besar. Tidak ada hasil. Gak apa-apa ya, saya buka. Tapi kalau dalam pelayanan itu, hati kita ada di situ. Walaupun kita orang yang biasa-biasa, ingat. Temanmu orang yang tidak. Teman kita orang yang luar biasa. Engkau butuh authority, dia kasih engkau authority. Engkau gak mampu untuk bicara dengan orang, Tuhan kasih kau mampu bicara. Lihat itu Musa. Lihat itu Moses. Musa itu tidak pandai untuk bicara. Tapi lihat bagaimana Tuhan, sekali aku menggunakan hambaku, sekali aku bicara kepada Musa, harus lewat dia, bukan orang lain. Berapa kali Tuhan kasih tanda kepada Musa? Sekali, 2 kali? Tidak, lebih dari 2 kali. Tanganlah, tongkatlah. Tapi tetap yang maju ke Firaun siapa? Bukannya Musa, tetapnya siapa? Tetapnya Harun. Tapi lihat di ujungnya tetap harus lewat Musa itu jadi berkat. Tidak bisa. Kalau sudah Tuhan bilang Musa, yang Musa tidak ada cerita. Saudara yang berkati oleh Tuhan, orang boleh untuk membuat kita jatuh. Saya mau buka ini di hadapan kita. Orang boleh kasih tembok untuk kita tidak bisa maju. Orang bisa buat segala macam cara untuk membuat kita nggak bisa melangkah lebih jauh dengan Tuhan. Ingat, kalau temanmu sudah yang di atas itu, tidak ada satu orang pun yang bisa untuk hancurkan. Satu pun kecil pun tidak bisa. Siapapun itu, baik mau kuasa gelapan, siapapun tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah dia temanmu, tidak ada yang bisa. Dan lihat, di dalam hidup itu, kerikil itu ada, tapi lihat, Tuhan akan bisa lewati denganmu. Karena tidak ada orang yang tidak melewati kerikil. Semua ada kerikil. Semua ada problem. Kecuali kita sudah selesai hidup mati, tidak ada lagi masalah. Tapi sampai kita nanti, problem itu akan selalu ada. Tapi ingat, kita hidup bukan karena masalah. Kita hidup karena siapa? Karena Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Yesus di hari ini. 2 hal lagi yang terakhir yang saya mau sampaikan sebagai conclusion. Jangan biarkan, saya berharap ini kita boleh underline. Jangan biarkan kekurangan dan kesalahan yang engkau buat di masa silam mendominasi pikiranmu sampai di hari ini. Stop. Saya ulangi kembali. Jangan biarkan kekurangan dan kesalahan
mendominasi pikiranmu. Dan yang keempat, stop untuk mengutuk masa depan dengan sikapmu. Ulangi kembali. Stop untuk mengutuk masa depan dengan sikap kita. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Saudara percayakah masa depan sudah Tuhan beri? Saya ulangi kembali. Saudara percayakah masa depan itu sudah Tuhan beri? Sudah ada. Ingat, jangan karena karakter kita yang buruk, masa depan yang Tuhan kasih itu tidak ada. Ingat, wadah dia sudah kasih. Ini sama seperti di depan kita sudah ada makanan yang paling kita sukai. Tinggal kita mau ambil, makan, selesai. Tapi kalau tidak ada action kita, mau enak pun segala macam, tapi kita nggak ada kemauan, sampai kapan pun tidak akan bisa kita makan itu. Sampai kapan pun. Ingat, saya ulangi kembali, wadah itu sudah ada. Jadi kenapa saya buka itu? Sebenarnya umat-umat Tuhan ini semua adalah 2 kali ganda Tuhan kasih kita authority itu. Hanya kita nggak sadar. 2 kali ganda Tuhan kasih kita berkat. Saudara percaya nggak? Hari ini saudara datang di rumah Tuhan 2 kali ganda berkat yang kita terima. Itu tidak bisa dikong kali kong. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah Tuhan bilang aku kasih engkau berkat, titik. Tidak ada yang bisa halangi. Sampai kapanpun. Apapun yang orang buat tidak bisa. Makanya tadi saya katakan yang keempat. Stop untuk mengutuk masa depan kita dengan sikap kita. Stop. Stop. Saya dalam 1 bulan ini banyak orang mau coba buat segala cara untuk buat saya jatuh. Saya tahu kok itu. Saya tidak mau komentari. Sekalipun 1 kata pun. Ayo pendeta ke sana kita dalam dan sebelah. Saya jangan ganggu. Kalau saya ada di sini enggak usah ganggu. Udah kamu mau ke sana silakan. Iya pendeta saya kasih. Oh enggak, ambil uangmu itu, enggak butuh saya. Kalau gara-gara uang saya lari dari Tuhan enggak, ambil uang, enggak butuh saya. Enggak apa-apa pendeta saya kasih mobil Anda, ambil mobilmu, enggak. Saya harus membuka kepada kita. Semua yang ada sama kita berkat sampai hari ini itu semua karena kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita membanggakan di situ. Itu sebabnya be careful. Kalau berkat itu tidak untuk kepentingan Tuhan, tidak untuk kepentingan banyak orang, be careful. Hati-hati Tuhan tarik. Be careful. Saya ulangi kembali, be careful. Karena paling tidak di dalam pengalaman saya sudah 2 orang seperti itu. Be careful. Tidak lewat 3 bulan, be careful. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Semua yang ada itu semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Dan ingat apa janji Tuhan kepada umatnya yang setia? Umatku yang setia. Ingat selalu kalimat itu. Umatku yang setia. Aku jagai dengan damai dan sejahtera. Makanya lihat firman Tuhan. Tidak akan pernah umat Tuhan. No. Harus begini. Tidak boleh umat Tuhan begini. No. Kalau memang yakin Tuhan begini, tabur. Walaupun ketika saudara boleh menabur, orang akan benci kita. Kita sudah tabur yang baik, tapi orang suka benci. Gak usah peduli. Ingat Tuhan itu lihat dari surga. Dia tahu hati kita. Tidak menunggu waktu lama, dia akan buktikan bahwa memang lewat kita jadi berkat bagi banyak orang. Tidak perlu dikomentari. Tabur yang baik. Saudara yang berkati oleh Yesus di hari ini, Tuhan mau boleh memberkati dan boleh menolong kita di hari yang dia berkati dan dia sucikan dan dia kuduskan di hari ini. Pastikan rilis, bereskan hati ini. Mau doa sama orang, mau datang ke rumah Tuhan, pengalaman di rumah tinggalkan, tidak usah bawa ke sini. Di sini kita mau dapat berkat Tuhan. Percayakah saudara itu? Yakini itu, percayakan itu. Dan ingat harus saya bawa dalam, saya sampaikan kepada kita di gereja ini, boleh kita beda ras. Boleh kita berbeda sudut pandang yang lain.
Tapi kita, it's about a family with God. Kita adalah keluarga di dalam Allah. Jangan pernah beda-bedakan orang. Kita semua keluarga, siapapun dia. Apapun yang dia alami, kita adalah keluarga. Saya bawa dalam nama Yesus. Tuhan boleh memberkati kita di hari ini. Terima kasih.